Yesem Hamasya. Salam saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sehat selalu, salam sehat buat kita semua. Kita percaya Tuhan melindungi kita dimanapun dan memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin. Hari ini saya rindu membagikan pencerahan sedikit tentang bagaimana cerita tentang perempuan Samaria yang terambil di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Boleh dibacakan? Yohanes pasal 4 yang keempat, ya. Ayat 1 sampai 30. Memang agak panjang. Oke. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Amin. Ya. Haleluya. Jadi di sini bagaimana cerita tentang perempuan Samaria, ya, berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini tepat jam 12 siang, lagi terik-teriknya matahari. Ya, yang luar biasa, sumur Yakub ini, ya, yang berjumpa dengan Yesus ini adalah di atas bukit, jadi bukan datar. Bukan sesuatu yang datar, dia harus naik ke bukit dan sulit sekali untuk menuju ke sumur tersebut. Ya, tetapi kita mau belajar saat ini tentang latar belakang, ya. Kenapa orang-orang Yahudi Samaria dengan orang-orang Yahudi Yerusalem, ya, dia sangat bermusuhan. Selama 400 tahun mereka tidak berbicara, tidak mau bertegur sapa, apalagi berpapasan berjumpa, tidak mau. Ya, 400 tahun. Bahkan, ya, Yesus saat dia pergi ke Judea, ya, ke tempat asalnya, dia melalui kota Galilea dan itu melalui perkampungan yang namanya perkampungan Yahudi Samaria. Seharusnya perjalanan itu ditempuh 3 hari. Karena orang-orang Yahudi dari Yerusalem tidak mau berjumpa dengan orang Samaria, dia harus berkeliling menjadi 6 hari. Saking bencinya mereka dengan orang-orang Samaria. Ya. Di ayat kelima dikatakan, ya, Yesus, ya, melalui, kita baca di ayat kelima, maka sampailah Ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sikar ini adalah otonomi Pakistan. Jadi pada saat itulah Yesus berjumpa dengan wanita tersebut, dengan wanita Samaria di tepat jam 12 siang, lagi terik-terik panasnya matahari. Ya. Pada saat itu Yesus meminta air kepada wanita itu. Lalu Yesus menawarkan, ya, maukah kamu air yang dariku? Kalau kamu minum air dariku tidak akan haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu bingung. Bagaimana mungkin Yesus bisa memberikan air? Sedangkan sumur itu sangat dalam. Kedalaman sumur itu kurang lebih 20 meter lah kurang lebihnya kedalaman sumur. Itu sebabnya perempuan Samaria itu mengatakan, bagaimana kamu harus memberikan aku air hidup sedangkan kamu tidak punya timba dan tali? Karena wanita itu tersebut bingung karena sumurnya dalam. Ya. Kenapa wanita itu tersebut mau ditawarkan air kehidupan dan tidak akan haus lagi? Karena wanita tersebut berpikir bahwa kalau dia datang lagi ke sumur tersebut sangat sulit. Sangat sulit sekali karena perjalanannya itu terjal. Itu sebabnya dia katakan seperti itu. Lalu ada satu hal yang luar biasa dan sangat unik, ya, bagi kita lihat di sini, ya. Jadi sebelum kita lihat, jadi sebenarnya pada tahun 720-an sebelum Masehi, ya, ketika kerajaan Israel atau Salomo pecah menjadi 2, ya, Israel Utara itu Samaria, dan Israel Selatan,
yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, dari situlah terjadi konflik antara Samaria dan Yerusalem. Ya, kenapa? Karena orang-orang Yerusalem sangat berpegang teguh sekali dengan hukum Taurat. Ya. Di dalam kitab Keluaran, ya. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Boleh dibacakan? Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, jadi ya, orang-orang Yahudi Yerusalem sangat berpegang teguh sekali dengan 10 perintah Allah. Ya. Satu contohnya seperti tadi. Ya. Dikatakan Anoki Adonai Eloka. Aku ini Tuhan Allah yang kamu sembah. Aser Hoshokotika, yang telah mengeluarkan engkau Niharet Nisim dari tanah Mesir, Nifet Abadim, ke rumah perhambahan penyembahanmu. Ya. Loi Yeleka, jangan ada padamu Elohim Akekrim, ilah-ilah lain, penyembah-penyembahan lain. Sebab ya, di hadirat Allah tidak ada ilah lain. Ya. Kalau kita mau melihat tentang hal ini, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Siapa yang dijumpai Musa pada saat itu? Yang dijumpai Musa pada saat itu di semak-semak duri adalah Yesus. Yesus pada saat ia berfungsi menjadi teofani, penampakan Yesus. Makanya di semak duri ditulis dengan kata Malak Yahweh, malaikat Allah, malaikat Tuhan. Yang sebelumnya ya Musa katakan dialah malaikat. Setelah dia berbicara Musa dengan semak duri dengan api tersebut, dia katakan inilah malaikat Tuhan. Itulah Yesus secara teofani. Dan saya tidak bahas ke bagaimana Yesus secara teofani, yang saya bahas tentang bagaimana keilahian pada saat itu. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu sebabnya orang-orang Yahudi Yerusalem sangat membenci orang-orang Yahudi di Samaria. Ya, kita lihat sejarahnya. Kenapa sangat dibenci? Tolong 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ayat yang ke-24 dulu. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Ya. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Iya, ini adalah tentang penjajahan Asyur di Samaria. Nah, orang-orang laki-laki diangkat oleh Raja Babel untuk menjadi budak
di sana, yang wanitanya dinikahi. Sehingga terjadilah pernikahan silang, kawin campur. Itu sebabnya orang-orang Yahudi Yerusalem sangat membencinya. Karena Raja Babel ini adalah penyembah berhala. Secara otomatis orang-orang Samaria pun sama jadinya. Oleh sebab itulah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi Yerusalem katakan, Elohim akekrim. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Nah, dia sangat berpegang teguh sekali dengan hukum Taurat. Ya. Sangat berpegang sekali. Lalu kita kembali lagi ke Yohanes pasal 4 tadi. Ya, kita lihat tentang sejarahnya juga. Ya, Yohanes pasal 4 tadi. Yohanes pasal 4, sebentar. Di situ ada dikatakan ayat yang ke-15 dan 16. Tolong dibacakan. Yohanes 4 ayat 15 dan 16. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ya, di sini sangat unik. Pada saat Yesus berbicara tentang air kehidupan, bicara tentang sumur, bicara tentang haus, tiba-tiba Yesus berbicara tentang suami. Apakah ini suatu ngerumpi atau bagaimana? Jadi kalau kita ingin melihat latar belakang dari ayat tersebut, ya kita lihat sejarahnya, latar belakang sejarahnya. Yang namanya suami itu adalah sesembahan. Karena Yesus kita tahu adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanitanya. Jadi yang dimaksud Yesus suami di sini bukan suami secara jasmani, ini simbolik. Artinya, bawalah kelima berhalamu di hadapanku. Karena ini berbicara tentang keselamatan, bicara tentang air kehidupan. Ya, coba kita lihat latar belakangnya, ya, yang tadi 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-29-nya. ayat ke-29. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Ya, ayat 30. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot. Sukot Benot 1. Orang Kuta membuat patung Nergal. Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima. Asima ayat 31-nya. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Nibas dan Tartak. Terus Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para allah di Sefarwaim. Jadi kalau kita perhatikan ayat tersebut, kaum Samaria membuat 5 berhala. Inilah makanya Yesus katakan, pergilah panggillah suamimu. Maksudnya bukan suami jasmani, penyembahanmu. Ambil 5 penyembahanmu, berhalamu, bawa ke hadapanku. Lalu kata perempuan tersebut, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, 5 berhala tadi. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami, perhatikan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Itulah yang saya katakan bahwa simbolik daripada suami adalah penyembahan. Lalu dia katakan, menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus, ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saat ini akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Memang berhala. Di luar dari penyembahan Allah yang hidup adalah berhala. Banyak saat ini juga banyak orang menyembah tapi tidak mengenal Allahnya yang mana. Itu sebabnya saya katakan, bawalah kelima berhalamu atau kelima suamimu di hadapanku. Bahwa kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Apa hubungannya suami dengan berhala? Itu sebabnya suami itu simbolik. Karena Yesus katakan di dalam sabdanya, ya, bahwa dia adalah mempelai laki-laki dan kita mempelai wanitanya. Itulah sebabnya pasangan. Ya. Lalu dikatakan, ya, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Tapi saatnya akan tiba. Tapi saatnya datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, dalam roh dan kebenaran. Artinya, kenapa kita menyembah dalam roh? Karena Allah itu roh. Amin. Tapi ingat, ya, apa sih kebenaran? Kebenaran adalah pengajaran, pengetahuan. Kita menyembah roh aja, tidak punya pengetahuan, itu juga bahaya. Akhirnya banyak sekali disesatkan dengan penyembah-penyembah roh. Karena apa? Karena tidak mempunyai pengetahuan yang benar. Jadi penyembah roh dan kebenaran itu harus sejalan. Tidak bisa ditinggalkan. Kita punya pengetahuan juga, kita juga tidak punya penyembahan dalam roh juga salah. Kita punya penyembahan dalam roh tapi kita tidak punya pengetahuan juga salah. Jadi dua-duanya ini harus jalan bersama-sama. Ya. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah yang kita sembah. Siapa sebenarnya? Dan siapa Yesus sebenarnya? Ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Itu saya katakan tadi. Karena kita serefleksi dengan Allah. Segambar dengan Allah. Coba kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia segambar. Berarti kita adalah manusia roh. Apa yang segambar? Rohnya. Kita punya roh ilahi. Sebabnya kalau Allah itu kasih, seharusnya kita pun pengasih. Kalau Allah pengampun, ya kita pun harus pengampun, harus segambar. Jadi kalau Allah itu kekal, kita pun kekal. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia untuk kekekalan. Lalu kenapa kita mengalami kematian? Karena ada pelanggaran. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau manusia memakan buah itu, mati. Kalau tidak makan, tidak mati. Sebabnya Allah menciptakan manusia untuk kekalan, visinya itu. Pada saat manusia melanggar, meleset, jatuh dalam dosa, Allah harus mengutus firman menjadi manusia, menjadi Adam yang kedua, untuk kembali kepada kekekalan. Sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan, upah dosa adalah maut, kematian. Pada saat manusia mengalami kematian, itu Yesus harus menebus itu. Itu sebabnya Yesus mati 3 hari, dia disalib, masuk ke alam maut selama 3 hari. Untuk apa? Untuk mengalahkan maut. Untuk kita kembali kepada kekekalan. Ya. Jadi kalau kita mau merasakan, mengalami kebebasan, ya ikutlah orang yang pernah mengalami masuk ke alam maut dan memerdekakan kita dari alam maut dan kembali kepada kekekalan itu sendiri. Kalau orang belum pernah masuk ke alam maut, buat apa cerita alam maut kalau belum pernah? Saya yakin mengikuti Yesus karena Yesus masuk ke alam maut selama 3 hari dan dia bangkit. Amin. Itulah kemerdekaan kita. Yesus mengalahkan maut. Karena apa? Karena kutuk maut itu harus dipatahkan dengan kematiannya. Sebabnya kita punya Allah yang hidup. Ya. Inilah yang saya dapat bagikan, materi-materi ini. Ya, semoga bermanfaat bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom. Shalom.